Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Maulana dengan NIM 220170 158. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan fungsi untuk menjumlahkan dua matriks berordo 2 kali 2. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen kami Bapak Asrianda di kelas A3 Algoritma dan Pemrograman 1. Baik, sebelum kita memasuki pada coding, kita terlebih dahulu akan memasuki pada sedekod yang akan saya jabarkan di layar. Baik, adapun fungsi adalah sebuah alat atau tools yang bisa kita gunakan untuk menghitung beberapa variabel dalam beberapa operasi. Ini memudahkan kita di saat kita ingin mengkalkulasikan atau mengoperasikan beberapa variabel yang berbeda. Nah, di sini saya akan mengkalkulasi 4 matriks yang menjadi 2. Jadi matriks A dengan matriks B untuk matriks pertama, matriks A dan B untuk matriks kedua. Baik, pertama-tama kita mendeklarasikan matriks yang akan kita dapatkan sebagai matriks C. Nah, dan kita harus mendeklarasikan size dari matriks kita. Di sini saya karena kita menjumlahkan dua kali matriks berordo 2 kali 2. Di sini saya membuat matriks dengan size baris 2 dan size kolom 2. Nah, setelah itu kita lakukan perulangan I baris. Nah, di sini kita bisa menggunakan I baris kurang 1 atau I 0 sampai dengan 2 kurang 1 dikarenakan kita tahu jumlah matriksnya, jumlah dari baris matriks. Nah, karena kita tidak melakukan lebih dari 2. Di sini lalu kita di dalam perulangan I kita menggunakan perulangan J. Itu mewakili perulangan untuk kolomnya. Di sini sama seperti yang saya katakan tadi, perulangan kolom bisa dilakukan dengan 0 sampai dengan variabel kolom dikurang 1. Namun di sini saya tidak menggunakan variabel kolom. Namun sebagai gantinya, karena saya sudah mengetahui berapa ukuran dari matriks, saya langsung menggunakan 0 sampai dengan 2 kurang 1. Setelah itu, nah, di sini adalah eksekusi dari operasi penjumlahan matriks dua matriks tersebut, di mana C dengan kurung I dan J sama dengan adalah matriks A dengan kurung IJ tambah matriks B dengan kurung IJ. Hal ini menandakan jadi dalam I ada perulangan J yang 0,1 sehingga perulangan I yang 0,1 diulang kembali di J. Jadi sehingga C 0,0 sama dengan matriks A baris 0 kolom 0 ditambah matriks B kolom 0 ke 0 diulang sampai habis sampai matriks A kolom 1,1 dan matriks B baris 1 kolom 1. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akhiri perulangannya. Di sini kita sudah mendapatkan data dari hasil operasinya. Untuk menampilkan hasilnya, kita harus melakukan perulangan lagi dikarenakan kita tadi mengoperasikan setiap data pada matriks tersebut secara individual. Sama seperti tadi, for I 0 sampai dengan 2 kurang 1, untuk kedua for J sama dengan 2 kurang 1 juga. Nah, lalu kita tampilkan C, I, J. C 0,0 sampai C 1,1. Nah, ini kita lakukan secara berulang sehingga C ditampilkan secara keseluruhan. Setelah itu untuk menambah spasi secara horizontal terhadap setiap masing-masing data di matriks C, kita berikan print dengan tanda spasi dengan tanda kurung yang terdapat spasi di dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk J sebagai kolom, kita akhirkan perulangannya dikarenakan untuk I kita akan mendapatkan dalam setiap baris dari
matriks, secara default kita tidak mendapatkan spasi, sehingga kita perlu menambahkannya secara manual dengan cara print line tanda kurung spasi kosong seperti itu. Setelah itu kita bisa akhiri perulangannya. Nah, untuk mendapatkan spasi di saat kita membuat matriks lebih dari satu, kita setelah semua codingan dari fungsi penjumlahan ini kita tambahkan tampilkan baris baru dengan cara print line juga seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita kembalikan si C untuk ditampilkan dan dikembalikan kepada variabel setiap variabel di main. Nah, lanjut kita ke fungsi main. Sini saya mempunyai dua data matriks. Yang di sini kita hanya tinggal menyetor data yang kira-kira ingin kita eksekusi. Jadi di sini saya menggunakan data pertama. Cara menggunakan fungsi yaitu dengan gunakan nama fungsi pada awal, lalu tambah kurung, masukkan data sesuai dengan tipe data yang dimasukkan pada parameter fungsi di awal. Seperti itu. Baik, seperti ini sedekotnya. Kita lanjut pada program. Baik, kita mulai ke dalam program. Yang pertama, kita membuat fungsi. Fungsinya dengan cara kita ketik fun, lalu nama fungsi yang akan kita berikan. Di sini saya memberikan nama fungsi sebagai penjumlahan buka kurung. Di sini kita diharapkan untuk memasukkan parameter. Ini saya menggunakan dua parameter untuk menandakan bahwasanya saya menjumlahkan dua matriks yang berbeda. Menggunakan matriks A yang memiliki jenis data array, lalu ada array, dalam array ada array. Nah, dalam array ini ada data integer. Nah, sama dengan B. Nah, baik. Setelah seperti ini, kita harus menentukan hasil dari fungsi ini. Kita ingin mendapatkan data apa. Di sini kita mengharapkan data array dan integer array seperti itu. Lalu kita untuk masukkan codingannya, kita buat kurung kurawal. Nah, di sini kita harus tahu kita akan mendeklarasikan matriks yang akan menjadi hasil. Di sini saya mendeklarasikan sebagai matriks variabel C. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Kotlin untuk membuat matriks C ini memiliki size baris yaitu 2 dan kolom yaitu 2 juga, baris 2 kolom 2. Nah, lalu kita melakukan perulangan untuk membuat matriksnya. Ulangan for dalam i, ini i-nya menandakan baris. Nah, sebenarnya di sini i
int 0 sampai dengan 2 dikurang 1. Ini bisa diganti dengan nama baris jika kita membuat variabel barisnya dikurang 1. Itu akan membuat kita lebih fleksibel jika menambahkan matriks berordo lebih dari 2 kali 2. Contohnya 3 kali 2 ataupun 3 kali 3 seperti itu. Selanjutnya, dalam perulangan I, kita ulang lagi dalam perulangan J. J ini menandakan kita mengulang 0,1. Jadi di sini ada percabangan. Jadi di saat I-nya 0 akan mendapatkan 0,0 dan 0,1, dan saat ini I-nya 1 akan mendapatkan 1,0, 1,1, yang dimana yang I menandakan baris, yang J menandakan kolom. Jadi di saat ada C, IJ berarti C kolom 0, baris 0 dan kolom 0 seperti itu. Di sini kita membuat operasinya. Itu hasilnya CIJ, C baris I kolom J. Kita membuat seperti C juga, namun dengan matriks yang telah kita tentukan, matriks A dan matriks B. Nah, matriks A, I, J ditambah matriks B, I, J. Seperti ini. Sampai sini penjumlahan kita telah selesai. Lalu kita lanjut untuk menampilkan hasil dari matriks penjumlahan matriks kita. Di sini kita menggunakan perulangan lagi untuk menampilkannya. Dikarenakan di saat kita mencari tadi itu tidak mencari matriks secara keseluruhan, namun menjumlahkan anggota dari masing-masing matriks. Jadi anggota pertama dengan anggota kedua, lalu kolom pertama dengan kolom pertama, kolom kedua dan kolom kedua, seperti itu. Yang kita perlu perulangan lagi. Nah, di sini baru kita tampilkan dengan cara print, masukkan C, kolom baris I, dan kolom J. Nah, untuk memisahkan secara horizontal dari kolom pertama dan kolom kedua, kita masukkan perintah print dengan isi spasi kosong seperti ini. Setelah ini, untuk memasukkan spasi jarak antara setiap baris, kita perlu menambahkan print len setelah dari perulangan J, sehingga setelah J horizontal barisnya akan diberikan spasi. Nah, untuk memberikan spasi antar matriks, jadi jika kita mau menjumlahkan 2, 3, atau 4 matriks, kita akan memberikan spasi antara setiap matriks tersebut dengan cara memberikan print len setelah di perulangan. Print len kosong juga. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan data, yang perlu kita untuk mengembalikan data yang kita telah kalkulasi, untuk mengambil datanya kita perlu buat return
data tadi, return C. Seperti ini. Nah, sampai sini fungsi kita telah selesai. Kita tinggal memasukkan fungsi utama kita, find main, fungsi utama kita. Di sini kita hanya perlu untuk memasukkan variabel, perlu memasukkan data-data kita saja, karena semua pekerjaan sudah dijalankan oleh fungsi penjumlahan. Jadi saya untuk penjumlahan pertama saya buat penjumlahan 1, yang dimana seperti yang saya tampilkan pada metode code tadi, saya akan menjumlahkan matriks Sebelum kita masuki data, kita perlu mendeklarasikan fungsi apa yang kita inginkan pada variabel tersebut. Di sini saya menggunakan fungsi penjumlahan yang telah kita buat. Nah, lalu dalam tanda kurung ini kita diminta untuk memasukkan 2 parameter yang telah kita buat tadi. Yang pertama itu dalam array of ini kita ada array lagi, sehingga kita buat array of lagi dengan nilai atau integer 3,4. Setelah itu kita buat baris kedua dengan nilai 2,4. Nah, setelah ini kita membuat array kedua, matriks B, baris pertama 2,4, baris ke Nah, matriks pertama telah selesai, kita lanjut ke matriks kedua. Sama seperti matriks pertama, kita masukkan list dari array of yang telah kita tentukan tadi. Nah, kali ini kita telah selesai. Kita lihat tidak ada error yang terjadi di sini, sehingga kita bisa langsung jalankan perintahnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil matriks pertama 5835, matriks kedua 8, 12, 11, 7. Baik, sekian video saya. Terima kasih.